Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Febriani, NIM 2601421081 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan video tentang konservasi budaya yang ada di daerah saya, yaitu Kota Lama Semarang. Kota Lama terletak di Semarang, Jawa Tengah. Kota Lama Semarang menjadi sebuah saksi sejarah akan peradaban yang terjadi beberapa waktu silam. Kawasan Kota Lama bahkan menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Kota Lama Semarang masih memiliki beberapa bangunan kokoh khas Eropa, bahkan hingga saat ini masih digunakan. Biasanya kawasan Kota Lama sering dimanfaatkan para pecinta fotografi untuk mengambil foto dengan gaya vintage. Kota Lama sekarang berbeda dengan Kota Lama pada zaman dulu, meski masih menyimpan bangunan-bangunan bersejarah yang tak mungkin dihilangkan. Sejarahnya berawal dari kesepakatan antara Kerajaan Mataram dengan pihak VOC, di mana Kerajaan Mataram harus menyerahkan Semarang sebagai pembayaran akan bantuan VOC dalam menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Kesepakatan itu terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1678 silam. Sejak itu mulailah dibangun beberapa bangunan, mulai dari gedung pemerintahan, rumah-rumah warga, kanal, serta benteng yang bernama Vichok. Sejarah Kota Lama Semarang mengenai perjanjian antara Kerajaan Mataram dan VOC. Diawali dari penandatanganan perjanjian antara Kerajaan Mataram dan VOC pada tanggal 15 Januari 1678. Pada saat itu Amangkurat II menyerahkan Semarang kepada pihak VOC sebagai pembayaran. Karena VOC telah berhasil membantu Mataram menumpas pemberontakan Trunojoyo, dan setelah berada di bawah kekuasaan penuh VOC, kota Semarang itu pun mulai dibangun. Sebuah benteng bernama Vichok yang digunakan untuk tempat tinggal warga Belanda dan pusat militer sudah mulai dibangun. Lama-kelamaan benteng itu pun tidak mencukupi. Akibatnya warga mulai membangun rumah di luar sebelah timur benteng. Tidak hanya rumah-rumah warga, gedung pemerintahan dan perkantoran juga didirikan di sana. Adapun peristiwa geger Pacinan pada tahun 1740 hingga 1743 Masehi terjadilah peristiwa geger Pacinan yang artinya sebuah pogrom atau serangan besar-besaran terhadap orang keturunan Tionghoa di kota pelabuhan Batavia, Hindia Belanda. Peristiwa geger Pacinan ini merupakan perlawanan terbesar pada kurun waktu kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Setelah perlawanan geger Pacinan tersebut berakhir, dibangunlah fortifikasi mengelilingi kawasan Kota Lama Semarang. Setelah itu, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kota yang semakin pesat, fortifikasi ini dibongkar pada tahun 1824 Masehi. Sebagai pengenang adanya keberadaan benteng yang mengelilingi Kota Lama ini, maka jalan tersebut yang ada di sana diberi nama seperti Jalan Tembok Utara yang sekarang Jalan Merak atau Noorderwaalstraat. Kemudian Jalan Tembok Timur yang sekarang Jalan Cendrawasih atau Oosterwaalstraat, Jalan Tembok Selatan yang sekarang Jalan Kepodang atau Zuiderwaalstraat, dan juga Jalan Tembok Barat yang sekarang
Jalan Empu Tantular atau Westerwaalstraat. Kawasan Kota Lama Semarang ini sering mendapat julukan sebagai Little Nederland karena letaknya yang dikelilingi kanal-kanal dengan bangunan berlanggam Eropa, sehingga menjadikan kawasan kota ini mirip sebuah kota seperti yang berada di Belanda. Pusat dari kawasan Kota Lama, lokasinya berada di Taman Sri Gunting, yaitu sebuah taman yang terletak di jantung kawasan Kota Lama Semarang. Di masa lampau, taman ini adalah sebuah lapangan bernama Parade Plain. Besar kemungkinan karena seringkali digunakan untuk parade militer, karena tidak jauh dari sana juga terdapat sebuah barak militer. Sebelum menjadi lapangan, taman ini memiliki fungsi sebagai kerkhof atau pemakaman warga Eropa. Sebelum pada awal abad 19, kerkhof dipindah ke daerah Pengapon. Di sekeliling Taman Sri Gunting di Kota Lama Semarang ini juga terdapat bangunan-bangunan dengan nilai arsitektur dan nilai sejarah yang tinggi, seperti Gereja Blenduk, Gedung Marba, dan Gedung Jiwasraya. Dan ada sejarah mengenai pembangunan Benteng Vichok. Pada abad ke-19 dan 20, Kota Lama Semarang dikenal dengan pusat perdagangannya. Pada era itu, VOC membangun Benteng Vichok untuk mengamankan warga dan wilayahnya. VOC juga membangun jalan-jalan perhubungan yang tujuan utamanya adalah untuk mempercepat jalur perhubungan antar ketiga pintu gerbang di benteng. Jalan utama di dalam benteng dinamai dengan Herenstraat yang saat ini bernama Jalan Letjen Jenderal Suprapto. Dan salah satu lokasi pintu benteng yang ada sampai saat ini adalah Jembatan Berok yang disebut dengan De Zwijderpoort yang luas kawasannya kurang lebih 31 hektar. Dilihat dari segi kondisi geografi, kawasan ini terpisah dengan daerah di sekitarnya, sehingga terlihat seperti kota tersendiri dengan mendapat julukan sebagai Little Nederland. Kawasan Kota Lama Semarang ini menjadi bukti saksi bisu sejarah kelam bangsa Indonesia pada masa kolonial dahulu yang lebih dari 2 abad yang lalu. Dari lokasinya yang bersebelahan dengan kawasan pusat kegiatan ekonomi. Di Kota Lama Semarang ini terdapat 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokoh hingga saat ini dan juga memiliki nilai sejarah pada masa kolonialisme di Semarang pada zaman dahulu. Secara umum, arsitektur bangunan di kawasan Kota Lama Semarang ini mengikuti gaya bangunan-bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700-an yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari detail arsitektur berbagai bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa, seperti ukuran jendela dan pintu yang sangat besar, penggunaan kaca-kaca berwarna, bentuk atap yang unik, hingga adanya ruang bawah tanah di bangunannya. Bagaimanapun bentuknya dan apapun fungsinya, saat ini Kota Lama merupakan aset yang berharga bila dikemas dengan baik, sebuah bentuk nyata sejarah Semarang dan sejarah Indonesia pada umumnya. Sekian pemaparan video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.